Anaknya nggak bisa ngomong ya, Mam. Makanya harus sering-sering diajak ngomong. Emangnya kenapa nggak bisa ngomong? Dimasukin sekolah aja, nanti juga bisa. Makanya jangan sering-sering main HP, nggak bener tuh, ntar otaknya rusak. Familiar banget kan, Mam, sama pertanyaan-pertanyaan tadi. Percaya deh, aku juga pernah ngalamin hal itu. So, di video kali ini agak lain, aku akan memberikan motivasi supaya teman-teman tetap semangat. Makanya kamu yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan simak terus videonya. First thing first, kita harus menerima anak kita apa adanya. Jadi memang kalau misalnya ada keterlambatan, ya itu memang itulah yang terjadi. Jadi kalau ada orang bilang, "Mam, anaknya telat ngomong ya?" Iya. Ya, jawab ya dan dengan senyum supaya kita bisa ikhlas dan bisa move on. Nomor 2 adalah memperbaiki, karena ada 2 ya, Mam. Yang pertama nature, yang kedua nurture. Jadi untuk nature sendiri mungkin memang di badan anak kita tuh ada yang istilahnya harus diperbaiki, mungkin secara nutrisi, mungkin secara kesehatannya ya. Jadi kita harus continue nih ke dokter. Yang kedua, masalah pengasuhan. Kalau memang kita kurang stimulasi, ya itulah yang harus diperbaiki. Ya, jadi semua tips-tips yang aku share, video-video yang pernah aku buat adalah memang berhasil dan efektif di anakku untuk membuat dia bisa komunikasi sekarang juga lancar. Tapi aku disclaimer nih, kalau misalnya ada anak mam yang ngerasa, oh nggak bisa nih anakku, silakan cari referensi lain. Makanya penting banget buat kita baca buku dan juga cari-cari referensi yang memang ada bukti klinisnya gitu. Nomor 3, lakukan, jangan dipikirkan. Anak kita berbeda dengan anak lain, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita sudah memberikan yang terbaik, sudah ke dokter, sudah konsultasi ke psikolog, sudah memberikan terapi, sudah stimulasi di rumah. Kita sudah berdoa, sisanya adalah waktu. Seperti kata buku ini, ADA Love, karya Diana Rikasari. Jadi Diana Rikasari itu adalah fashion designer, jualan sepatu juga, kemudian nulis buku juga, kemudian dia blogger juga, dan Diana punya satu anak namanya Syahmir. Lucunya dia tuh sama banget sama ulang tahunnya Fauzan, jadi umurnya juga sama. Syahmir autis. Jadi di Instagram Diana sudah menceritakan ya, maksudnya dia sudah open bahwa dia menceritakan bahwa Syahmir sampai sekarang pun belum keluar kata. Padahal udah banyak banget dokter yang dia visit, udah banyak terapi juga. Tapi coba kamu lihat, tengok Instagram Diana Rikasari, bagaimana sikap dia yang sangat baik mengubah semua beban hidup, mungkin tantangan hidup itu menjadi sebuah positivity. Yeah, so either you depressed, maybe you can change it into positivity. Ini buku ini bagus banget, ini ada di Gramet. Kalau misal kalian mau beli, belilah buku-buku yang memberikan motivasi buat kalian, dan tengoklah ibu-ibu lain yang mungkin gak seberuntung kita, masalahnya juga masalahnya tidak seberat mereka, tapi mereka tetap bisa melakukan hal yang dia suka, bisa tetap produktif, tetap positif. Nomor 4, berpikir positif. Ini gampang banget ya buat diomongin, tapi susah untuk dijalanin. Even aku juga nggak tahu waktu Fauzan 2 tahun dia belum bisa bicara, aku juga sedih banget, depresi banget. Cuma satu hal yang mau aku kasih tahu sekarang, jadi Fauzan itu sekarang sudah berumur 7 tahun dan aku bangga sama dia karena dia terlihat berkarakter, dia tahu apa yang dia mau. Itu kenapa? Karena kita menghabiskan waktu dengan dia dengan serius, fokus. Jadi kita gali terus, kita explore terus minatnya dia, bakatnya dia suka apa, dia tidak suka apa. Itu nggak akan
salah dan itu nggak akan sia-sia. Aku contohin waktu contohnya aku bandingin Fauzan sama aku. Aku dulu normal, nggak ada keterlambatan bicara, nggak ada keterlambatan perkembangan. Tapi ya aku seadanya aja. Aku kan diasuh sama pembantu aku, jadi bisa dibilang stimulasinya ya biasa-biasa aja. Tapi waktu SMA aku tuh nggak tahu gitu. Aku mau kuliah apa ya? Mau jurusan apa ya, itu pun aku nggak ngerti gitu. Jadi aku tuh cuma ikutan tren doang. Waktu itu yang keren itu jurusannya tuh accounting FEUI. Jadi aku setengah mati ngejar itu, akhirnya aku diterima. Terus aku kuliah dengan yang kayak ya udahlah yang penting lulus, kayak I don't feel it. Terus kerja 9 tahun di finance dan aku juga nggak menikmati sama sekali. Terus aku baca buku Teach Like Finland. Terus aku baru keinget kalau misalnya sebenarnya tuh aku pengen banget jadi guru dari kecil. Terus membaca buku kayak gini tuh kayak nostalgic gitu loh. Jadi kayak ngingetin kita, oh kita dulu pengen jadi seseorang atau punya hobi sesuatu. Jadi membaca ini menurut aku terapeutik gitu, daripada nge-scroll sosial media. Ini tuh kayak bagus gitu. Aku juga nggak tahu, siapa tahu aku akan punya kesempatan lagi untuk jadi guru, tapi ya membuang waktu 13 tahun menjadi accounting, ya itu ada gunanya sih. Tapi aku akan sebenarnya pengen pursue this dream, wanna be a teacher someday. Ya, siapa tahu ya kan. Jadi Mam bisa baca buku hobi, ya kan, bisa baca buku novel, bisa baca buku komik gitu, daripada mainan sosial media. Kita juga butuh me time kan, jadi nggak melulu. So aku akan share buku-buku motivasi yang aku baca. Yang tadi aku udah kasih tahu ini, 88 Love Life. Ini masih ada di Gramedia, punya Diana Rikasari. Terus yang Filosofi Teras aku udah pernah share videonya di sini. Aduh, ini bagus banget. Nggak tahu lagi, ini saving my life. Jadi ini ceritanya tentang filsuf Yunani yang menganggap orang-orang zaman sekarang tuh aneh karena baperan, ukuran kebahagiaannya dinilai sama orang lain. Coba lihat zaman dulu ya. Zaman dulu tuh orang kehilangan anak, ya grievingnya tuh sedihnya itu sebentar, ya kan. Terus diikhlasin, terus pergi perang, meninggal suaminya, diikhlasin, nikah lagi. Terus ya pokoknya orang zaman dulu tuh berfokus pada solusi. Jadi bukan, kebahagiaan itu bukan nyontek-nyontek orang, tapi ya kita sendiri. Aduh, ini bagus banget, Mam, baca aja. Ya beli aja gitu di marketplace juga ada. Terus kemudian of course bukunya Bu Ruri, Verbal Behavior ya. Kita harus baca yang memang orangnya emang profesional ya, maksudnya ini emang Bu Ruri. Terus ini ada Profesor Hardiono juga yang kasih kata pengantar. Terus kemudian kalau mau ikut komunitas bisa ke keluarga kita. Ini ada komunitasnya loh, ada kelas parentingnya. Aku suka ikut juga. Cuma gara-gara COVID dia adanya ya online doang gitu. Terus mungkin kamu suka belajar financial planning ya, ini juga penting banget, financial planning. Bukunya Prita Gozi. Kemudian ini buat soft skill kamu, bicara itu ada seninya. Jadi sebenarnya aku membuat YouTube ini juga buat mengasah soft skill aku di bidang komunikasi gitu. Jadi sekarang aku banyak temen nih. Terus juga kemampuan bicara aku juga terasah daripada sebelumnya. Mungkin Mam yang pengen sharing-sharing di YouTube itu positif banget loh, Mam. Coba aja kalau misalnya Mam memang punya masalah yang sama, sharing aja. Karena Mam yang lain itu butuh tempat untuk curhat, butuh tempat untuk jadi semangat gitu, untuk jadi inspirasi. Kemudian baca buku kesehatan, menurut aku itu juga penting. Bisa baca bukunya Tan Shotyan, buku Bu Tan Shotyan ya, ini dokter galak tapi menurut aku ini logis banget.
Terus kamu bisa coba food combining. Mungkin kalau kamu stres karena cara makan kamu salah. Terus kemudian dia ada buku kayak mitos ya, mitos-mitos diet, mitos-mitos kayak mitos-mitos sarapan, kayak gitu, metabolisme ya gitu-gitu deh. Dulu ini aku belinya di Big Bad Wolf. Yang keenam yang menurut aku efektif buat aku buat bisa tetap calm kalau misalnya ngadepin anak sehari-hari adalah rutinitas pagi. Jadi pagi itu ya aku bangun ya sesuai jam berapa azannya ya. Misalnya sekarang kan 4:30 azannya. Terus aku bangun, sholat, terus ya sebenarnya aku siapin sarapan di rumah tuh kayak yang simple banget, Mam. Jadi kayak telur rebus, pisang ambon, terus kemudian madu gitu. Jadi anak-anak juga makan roti aja. Menurut aku kalau kita kelamaan di dapur, ini tuh ruwet gitu loh pikirannya. Pagi-pagi udah ke dapur. Menurut aku setelah udah siapin sarapan, kita stretching, hirup udara pagi, terus lihat matahari terbit sambil minum teh. Itu tuh menurut aku surga banget. Kayak kita bisa bersyukur kalau misalnya sehat, terus keluarganya utuh, terus ya masalah kita nggak lebih besar kok dari ada orang lain yang masalahnya lebih besar, kayak gitu. Jadi dengan rutinitas pagi yang aku nggak kelamaan di dapur, nggak mikirin yang lain dulu, kayak misalnya sekolah online kan itu selesainya 10:30. Jadi aku akan masak untuk yang kedua itu, untuk makan yang keduanya Fauzan itu ya habis nanti aja, nanti habis sekolah online. Kalau misalnya cucian, aku suruh Fauzan aja, ya udah masukin sana ke mesin cuci. Jadi anaknya tuh dikaryakan, jadi bisa mandiri. Jadi nggak semua kita kerjain sendiri. Aku nggak setuju banget gitu kalau misalnya semua kita kerjain sendiri. Itu pasti udah amburadul di sini, udah capek gitu, capek fisik, capek mental, otaknya juga capek. Kita kan harus mikir ya, anak kita mau belajar apa hari ini, banyak banget nih masalahnya. Menurut aku kita satu-satu harus slow down. Kalau misalnya nggak sempat masak ya GoFood, nggak sempat masak ya catering. Jadi nggak perlu dipaksain perfect banget. Rumah juga kalau misalnya bersih, aku sih atur jadwal ya. Misalnya Senin itu dapur, Selasa kamar mandi, kayak gituan. Rabu mungkin aku vacuum cleaner gitu. Jadi kalau untuk nyapu dan ngepel sebenarnya anak-anak bisa bantu gitu, walaupun standar kebersihannya harus diturunin. Cuma nggak perlulah terlalu perfect ya, Mam. Kita juga butuh istirahat. Kita bukan kayak Wonder Woman atau semuanya perfect. Jadi kita butuh slow down, apa dulu yang diprioritaskan. Sekarang kan lagi prioritas sama stimulasi anak. Jadi buat pekerjaan yang terlalu lama kayak di dapur, akhirnya anaknya ditinggal pakai nonton TV, pakai handphone, itu malah nggak bagus gitu loh. Jadi prioritas aja. Dan orang di rumah kayak suami itu perlu dijelasin kalau misalnya baby maaf ya, aku standarnya aku turunin, sekarang kita lebih prioritas ke sini gitu. Dia pasti juga ngerti. Last but not least, dan menurut aku ini sangat penting, nomor 7 adalah teammate dengan suami. Karena anak itu yang bikin kan kita berdua ya. Jadi nggak mungkin kita semua yang tanggung jawab atas anak. Udah ngelahirin, udah membesarkan, udah ngajarin ngomong, terus nggak mungkin suami itu nggak punya peran. Gimana sih caranya supaya kita nggak marah-marah, udah main dong sama anaknya, jangan main HP terus. Aduh, itu nggak efektif, man. Itu nggak efektif sama sekali. Tahu nggak apa yang paling efektif buat suami as like yeah, they are men, so they like as X ya, yeah, you know, like. Jadi kalau misalnya kita lebih inisiatif melakukan S, dia tuh akan lebih loyal gitu. Coba aja mamnya kan kayak misalnya abis S, terus kan suami yang pasti mama mau dibantuin apa, mama butuh apa, mama mau beli apa, even kayak kartu kredit juga dikasih ke kita gitu. So ini bukan jorok atau apa kan ya, Mam, maksudnya emang kayak gitu, maksudnya emang suami kayak gitu. Jadi biar
dia lebih mau bantuin kita dan kita bisa me time, kayak kita bisa mandi lebih lama, kita bisa ke salon sebentar, kita bisa baca buku sebentar, kita minta tolong dia, ya we have to do as. Percaya deh, itu udah paling efektif daripada mama naik darah tinggi untuk marah-marah gara-gara dia cuma cuci-cuci motor, nggak merhatiin kita, nggak mau main sama anaknya, main handphone doang. Itu adalah cara yang paling efektif. Sekian dulu video dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye.